warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Nur dengan NIM 091058032204, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 6, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rapang. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang digitalisasi pemerintahan, yaitu e-government. Jadi e-government atau electronic government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terutama internet oleh pemerintah untuk memberikan layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat, dunia usaha, dan antar instansi pemerintah. Secara sederhana, e-government adalah cara pemerintah menggunakan teknologi seperti website, aplikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Manfaat dari e-government yang pertama itu mempublikasikan informasi penting secara online. Pemerintah bisa membagikan informasi penting lewat internet, contohnya seperti pengumuman jadwal pelayanan atau informasi darurat sehingga masyarakat bisa langsung tahu tanpa harus datang ke kantor. Yang kedua yaitu menyederhanakan proses layanan masyarakat. Dengan e-government, urusan seperti bayar pajak, bikin KTP, atau daftar sekolah bisa dilakukan lewat HP atau komputer. Jadi lebih cepat, praktis, dan tidak perlu antri lama. Yang ketiga yaitu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Masyarakat bisa lebih mudah menyampaikan saran, pertanyaan, atau keluhan ke pemerintah lewat aplikasi atau website pemerintah. Juga bisa langsung memberikan tanggapan, jadi lebih terbuka dan responsif. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip digital e-government. Yang pertama yaitu menjamin pemerintah yang transparan, terbuka, dan inklusif. Pemerintah harus bisa dijalankan secara terbuka dan jujur. Artinya masyarakat berhak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, baik soal kebijakan, anggaran, maupun pelayanan publik. Transparansi bikin masyarakat bisa ikut mengawasi biar nggak ada penyalahgunaan wewenang. Selain itu, pemerintah juga harus terbuka terhadap masukan dan inklusif, artinya semua orang dari berbagai latar belakang harus bisa dilibatkan, jadi bukan cuma kelompok tertentu saja yang didengar, tapi semua warga punya kesempatan yang sama. Yang kedua, mendorong partisipasi publik, swasta, dan masyarakat. Pemerintah nggak bisa jalan sendiri, makanya penting banget melibatkan banyak pihak, mulai dari masyarakat umum, sektor swasta, sampai organisasi sosial dalam menyusun kebijakan atau merancang layanan publik. Misalnya saat bikin aturan baru, pemerintah bisa diskusi dulu sama masyarakat atau pelaku usaha supaya kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan. Dengan cara ini hasilnya lebih tepat sasaran dan masyarakat juga merasakan dilibatkan, bukan cuma jadi penonton. Yang ketiga mengadopsi keamanan informasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Di era digital kayak sekarang, data pribadi kita kayak KTP, data kesehatan, dan lain-lain semuanya tersimpan secara online. Nah, penting banget buat pemerintah memastikan sistem keamanan kuat supaya data ini tidak bocor atau disalahgunakan. Kalau masyarakat yakin ditanya aman, maka jadi lebih percaya pakai layanan pemerintah secara online. Jadi penting banget buat mendukung transformasi digital yang lebih berjalan sekarang. Nah, selanjutnya yaitu elemen e-government. Ada 3 elemen utama dari e-government. Yang pertama yaitu masyarakat. Masyarakat adalah pengguna utama dalam sistem e-government. Semua layanan digital yang dibuat pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
layanan publik dan mempercepat proses administrasi. Dalam sistem ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga pengguna aktif yang berinteraksi langsung dengan teknologi yang disediakan. Nah, elemen kedua yaitu operator. Operator adalah pihak yang bekerja di balik layar untuk memastikan sistem e-government berjalan dengan baik. Mereka bertugas mengelola sistem informasi, menjaga infrastruktur digital, melakukan input dan validasi data, serta memastikan keamanan dan stabilitas jaringan. Peran operator sangat krusial karena mereka yang menjaga agar sistem tetap berjalan lancar dan tidak mengalami gangguan. Mereka juga memastikan bahwa data yang digunakan benar dan layanan digital bisa digunakan sesuai fungsinya. Nah, selanjutnya elemen terakhir yaitu pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan adalah pihak yang menerapkan kebijakan, merancang peraturan, dan mengarahkan bagaimana sistem e-government seharusnya dijalankan. Biasanya mereka adalah pejabat publik atau pemimpin lembaga pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam membuat keputusan strategis. Tugas mereka tidak hanya membuat aturan, tapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung terciptanya layanan yang efektif dan efisien. Mereka juga bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya sistem, menilai dampaknya, dan melakukan evaluasi secara berskala. Keputusan yang mereka buat akan sangat mempengaruhi arah dan kualitas pengembangan e-government ke depannya. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan terkait dengan karakteristik e-government. Jadi yang pertama yaitu e-government merupakan suatu mekanisme baru atau modern antara pemerintah dengan masyarakat dan para stakeholder lainnya. Artinya, e-government menghadirkan cara kerja yang lebih terbuka, efektif, dan cepat, sehingga antara pemerintah dan masyarakat jadi lebih interaktif dan responsif, bukan hanya satu arah dari pemerintah ke rakyat, tapi juga memungkinkan adanya komunikasi dua arah yang lebih aktif dan konstruktif, dan bukan hanya masyarakat, kalangan lainnya seperti pelaku usaha, akademisi, dan lembaga swasta juga bisa berinteraksi langsung dengan pemerintah melalui platform digital. Yang kedua, e-government melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet. Disinilah kekuatan utama teknologi menjadi alat yang menggerakkan seluruh sistem. Dengan pemanfaatan internet, informasi bisa akses dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Proses layanan yang tadinya serba manual sekarang beralih ke sistem digital yang lebih cepat dan efisien. Ini menunjukkan bahwa e-government sangat bergantung pada infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia yang mengelolanya. Yang ketiga, karakteristik e-government adalah bertujuan untuk memperbaiki mutu atau kualitas pelayanan yang selama ini berjalan. Jadi bukan sekedar memindahkan layanan ke platform digital, tapi juga memberikan proses mulai dari transparansi, kecepatan, hingga kemudahan dalam mengakses layanan. Dengan sistem yang lebih modern, masyarakat diharapkan bisa merasakan pelayanan publik yang lebih baik dan adil.